Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba ketua kelasnya disiapkan dulu. Iqmal, silakan sekaligus pimpin doa ya. Baik Pak. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Pagi Pak. Alhamdulillah kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, hari Kamis yang penuh berkah ini, walaupun dalam keadaan kondisi hujan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa dapat hadir ke ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi banyak manusia itu sangat kurang bersyukur. Yang pertama itu kurang syukurnya, yang pertama nikmat sehat dan kesempatan. Bayangkan mungkin ada teman kamu yang sampai saat ini yang nikmat sehatnya dicabut ya, nikmat kesempatannya juga dicabut. Mungkin dia sehat tapi kesempatannya dia tidak dapat hadir, ada mungkin karena lain hal. Ya, selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita sempatkan untuk bersalawat pada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Buat yang muslim, semoga dengan kita sempatkan bersalawat, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir, dan semoga pembelajaran kita di hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi bulan ini adalah bulan Maulid. Ya, kita memperingati hari Maulid Nabi, insya Allah hari Sabtu nanti. Oke, Ananda semua, coba itu di bawah meja Edi itu ada sampah tuh, coba diambil. Di bawah meja Parvita juga itu. Sampahnya. Baik Pak. Ini rencana mau Wayan ini, dijual Pak. Pak. Baik Pak, nih ada juga di sini Pak. Ini si Wayan yang buang sampah sembarangan, Pak. Ibu bukan saya Pak. Ini kalian aluminium Pak, pengen dijual mau bawa pulang. Tapi jangan Ada males piket, Pak. Ya, Ini ya, Pak, yang piketnya nggak bener nih Pak nih. Iya, Kita yang piket sekarang Pak. Denda, Pak, denda. Ya, itu. Cuman jangan sampai nanti kita itu karena sampah jadi belajarnya nggak nyaman kan. Yang nyaman kan kamu juga. Oke. Nah, baik, Pak akan mengecek dulu lah nih kehadiran ya. Siapa aja nih yang hadir? Yang pertama Alpalita. Hadir, Pak. Hadir. Terus Ana Muna. Ana hadir. Terus ini siapa ini nih? Sekali namanya Edi Nopriawan. Hadir Pak. Hadir. Iqmal. Hadir Pak. Oh, hadir. Iqmal siapa lagi ini? Parmita. Hadir, Pak. Melisa hadir. Hadir, Pak. Rina. Hadir, Pak. Oh, hadir. Wayan udah Hadir, hadir Pak. kan? Ya Pak. Iya. Hadir. Ya, Wayan. Oke, makasih. Nah, baik Ananda semua yang Pak banggakan ya, yang Saya belum di absen, Pak. oh, Setnita belum ya. Maaf. Setnita hadir ya. Aduh, Ya, Pak. Setnita, maaf nih, kelewat nih. Maaf ya. Oke, baik. Untuk itu kita akan
mengetahui sedikit apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi pada hari ini kita kemarin sudah belajar tentang teorinya, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana ya. Kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang mudah didapat oleh Ananda. Ya, kalau nak menggunakan zat-zat kimia yang ada di labor bisa, cuman kita kondisikan karena di tempat kita agak sulit, maka kita pakailah bahan-bahan yang ada. Oke, baik Ananda semua. Nah, kita di sini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu Ananda untuk bisa nanti merancang percobaan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, setelah Anda melakukan merancang, selanjutnya melakukan percobaan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan yang terakhir sudah Ananda rancang, Ananda lakukan percobaan, Anda simpulkan, terus sajikan, ya, sajikan di depan, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kita mempelajari faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, manfaatnya itu adalah ya, adapun manfaat kita mempelajari faktor laju reaksi ya, faktor-faktornya itu yang pertama itu dari konsentrasi ya. Nah, konsentrasi di sini menghambat proses korosi pada besi ya. Nah, ini juga pengaruh dari konsentrasi. Nanti kita akan lebih tahu lagi aplikasinya itu kemana ya. Terus luas permukaan ya, ini kemana perginya ya, luas permukaan. Nah, terus nanti ada dari suhu ya, ini juga ada manfaatnya dalam kehidupan. Terus yang terakhir adalah katalis ya. Nah, jadi coba Anda perhatikan ke depan. Nah, ini ada gambar. Nah, ini si Edi bapaknya bikin kapal kan di rumah? Iya, Pak. Nah, itu kan di tempat kita ini kan banyak kapal yang untuk penghubung antara pulau-pulau. Saya tahu bapaknya bikin kapal fiberglass ya. Dia dari fiber ya. Nah, Iya, itu Pak. kira-kira ada tak menggunakan bahan-bahan seperti yang di gambar ini? Ini di depan ini gambarnya ada resin sama cat. Resin sama cat pakai, Pak. Pakai ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira kalau sepengetahuan Edi, Bapak gunakan pakai apa itu? Itu apa? Itu di mana itu? Apa, Pak? Kira-kira fungsinya itu untuk apa? Untuk digunakan pada apa? Untuk melapisi fibernya, Pak. Oh, fibernya ya. Nah, tapi yang lebih tepatnya di sini sebenarnya itu digunakan pada tangkinya. Ya, tangki pada kapal itu kan biasa terbuat dari besi, fiberglass ya. Nanti kalau tak percaya nanti silakan Edi lihat bapaknya ya, bagaimana dia buat kapal ya, itu dilapisi sama ini resin ya. Resin ini fungsinya supaya besi yang terbuat untuk membuat tangki tadi itu jadi menghambat korosi ya, dia tertutup, jadi tidak ada proses oksidasi. Nah, kalau di depan ini gambar apa ini? Ada yang tahu tak, Ananda? Wayan kan suka ikut geng motor nih kan, klub-klub motor kan? Iya Pak, saya suka begal bahkan Pak. Kayak ini jangan begalnya itu tidak baik Wayan. Kira-kira kalau Wayan tahu, ini manfaatnya kemana ini Wayan? Ada ini apa? Cat sama resin. Larinya ini kemana? Biar cantik Pak motornya, sama biar enggak karatan Pak. Oh gitu. Karatannya yang mana nih? Bodi tangkinya atau dalamnya?
Yang luar tangkinya itu Pak, atau body-bodinya itu Pak, biasa karatan Pak. Ya, benar ya yang dikatakan Wayan. Kasih tepuk tangan dulu lah. Nah, jadi lebih tepatnya ini Wayan. Nah, inilah yang dipakai sama orang-orang di bengkel otomotif itu. Resin ini dia tidak di luar Wayan, dilapisi di dalam nih Wayan. Nih. Jadi kebanyakan orang itu mengecat luar itu melapisi supaya luarnya nggak karat, tapi dia lupa di bagian dalamnya nih Wayan, bahwasanya di dalam ini juga bisa terjadinya oksidasi. Nah, jadi supaya tidak mengurangi reaksi oksidasi, perkaratan atau korosi ini, dilapisilah resin ya. Jadi di resin ini ada katalisnya, dia bisa cepat ngeras. Jadi harus ada orang yang handal Wayan. Begitu dicampur resin sama katalis cepat dimasukkan, langsung digoncangkan ya, digoncangkan, tunggu beberapa saat, beberapa hari, kering dia, dah mengeras, baru bisa digunakan. Nah, inilah manfaat kita belajar laju reaksi. Nah, terus ini dia pengecatan dan pelapisan resin. Jadi kita lindungi dari dalam dan luar. Nah, kalau ini tangkinya nih, udah di resin nih di dalam nih, ya, melindungi dari dalam. Karena tangki kan mahal kan Wayan? Iya Pak, kalau bocor nggak bisa jalan motornya, habis bensinnya Pak. Motor besar itu penyakitnya di situ Wayan. Oke, ini yang selanjutnya, ini ada apa ini? Coba anak Muna. Kayu api, Ibunya buat Pak. kue kan? Ibunya buat kue kan di rumah? Iya, Pak. Nah, pasti menggunakan ini nih. Kenapa ini? Apa hubungannya ya dengan faktor mengenai reaksi? Coba Ana Muna jelaskan. Ini kayu ya, Pak? Iya, ini kayu ini. Oh, untuk ngukus ini, Pak. Ngukus apa namanya? Nah, terus kayunya kok kecil-kecil ini? Supaya apinya cepat ini, Pak. Cepat nyala, Pak. Benar. Kasih tepuk tangan untuk Ana. Terima kasih plus ya untuk Ana, mantap. Masya Allah. Nah, jadi, ini namanya reaksi pembakaran, ya. Nah, jadi dengan dipotong kecil-kecil itu bisa membuat luas permukaannya jadi besar, ya. Nah, jadi dengan luas permukaannya besar, proses pembakaran jadi lebih cepat, ya. Nah, selanjutnya, ini. Nah, saya tahu Setnita ini ibunya jualan di pasar kan? Iya. Iya, Pak. Kemarin kan dia udah isi survei, Pak. Iya ya. Nah, kira-kira kalau Setnita lihat di sini, ini hubungannya apa dengan laju reaksi Setnita? Kan ibunya sering di pasar. Busuk ya Pak. Busuk ya. Jadi kalau dilihat bagaimana ini? Hubungannya apa? Biar nggak busuk dimasukin kulkas Pak. Benar, kasih aplaus untuk Iqbal. Ya, jadi dengan adanya suhu ya dimasukkan ke dalam kulkas, maka menghambat reaksi pembusukan. Oke, ya. Nah, ini terakhir nih. Nah, ini saya tahu Rina ini punya toko kue kan? Nah, pasti mamanya suka ini buat-buat seperti ini. Nah, kira-kira apa hubungannya ya sama itu tadi? Sama faktor? Mama Rina bikin kue kek, Pak, bukan bikin gorengan. Kue Iya, pakai ragi juga, Pak. Benar ya, dengan pakai ragi, jadi adonannya cepat mengembang. Nah, inilah salah Kata satu. Mama biar cepet ngembang, Pak, sama ngalis. Iya, benar. Ya, kasih aplaus lah buat Nina. Oke ya, jadi Nanda ini kalau Pak lihat udah luar biasa ya. Nah, itu dia jadinya kue. Oke, nah jadi sebelum
kita praktikum ya. Nah, masih ingat kan tadi yang pertemuan kemarin, apa itu pengertian laju reaksi? Siapa yang bisa? Saya, Ya, Pak. Pak. Siapa? Ayo angkat tangan. Saya, Pak. Siapa itu? Permita. Anda, Pak. Oh, Ana. Ya, Ana duluan, Pak. Laju berkurangnya reaksi reaktan atau laju bertambahnya produk, Pak. Gimana Ana? Coba diulangi. Laju reaksi kan, Pak? Laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk, Pak. Ada yang ya itu sudah 80%, bagus. Bisa melengkapi nggak yang lebih lengkap lagi? Saya, Pak. Siapa? Saya, Ayo, Pak. siapa? Saya, Pak. Ayo, siapa? Permita, Pak. Iya, silakan Permita. Jadi mau nambahin dikit aja dari Ana tadi, Pak. Iya, benar. Laju reaksi itu laju perkurangan reaksi atau reaktan dan penambahan produk terhadap satuan waktu. Nah, itu dia. Kasih hapus lah untuk apa? Nah, jadi Lupa waktunya, Pak. iya, jadi Ananda semua jangan dilupakan waktunya ya. Jadi terhadap waktu. Jadi laju reaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi reaksi dan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi terhadap satuannya waktu ya, seperti yang dikatakan teman kamu Parmita tadi ya. Nah, terus apa saja ya faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ayo, siapa di sini Ananda yang bisa? Yo, siapa? Suhu, Pak. Iqmal, coba Iqmal. Suhu, Pak, suhu. Suhu, benar. Siapa Konsentrasi, lagi? Pak. Konsentrasi, Pak. Kalis, Pak. Jangan sebutin dulu dong, angkat tangan sebutin nama. Ini Malisa, ini, Pak. Nih, ada Tidak, Malisa, Pak. Pak. apa? Malisa, Siapa? Pak. Malisa. Silakan, Malisa. Konsentrasi. Iya, konsentrasi tadi kan, yang pada tangki tadi itu mengurangi kadar oksigennya, benar. Terus apa lagi? Permita, Pak. Iya, silakan Permita. Luas permukaan, Pak. Yang kayu bakar tadi. Iya, benar, luas permukaan. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Ya, Katalis, Pak. Pak, Senita, katalis. Pak. Katalis, Pak. Senita. Katalis, Pak. Iya, benar. Ya, hebat-hebat Ananda semua ini. Kasih hapus lah untuk semua. Ya. Oke. Baik Ananda, sebelum kita melakukan percobaan, ya, jadi kita ada 4 tentang percobaannya. Yang pertama konsentrasi, terus luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Nah, ini silakan kita rancang percobaannya apa, nah terus kita lakukan, baru nanti di endingnya Ananda presentasikan, terus hubungkan dengan hasil percobaan dengan teori yang sudah Ananda pelajari selama ini ya. Nah, oke. Untuk pembagian kelompoknya ini Pak sudah bagi, kamu tuh hebat-hebat ya kalau untuk di kimia ini kayaknya tadi nyambung apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 ada Iqmal, Senita, ya sesuai yang alat dan bahan sudah kamu bawa tadi. Kamu lihat slide di depan ini, ya. Ada yang bawa vitamin C, ada yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk Rina, ya silakan bentuk tuh, silakan. Terus kelompok 2 ada Edi, Parmita sama Alfadita, ya silakan. Dan yang ketiga itu ada Wayan, Anamuna sama Malisa, ya. Nah ini silakan kamu bentuk kelompok dulu. Nah terus sudah bentuk kelompok. Sudah, ya. Pak. Oke. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Perhatikan.
ke depan. Iya, ini ya masalah pertama itu nih. Itu apa ini? Serbu, Pak. Serbu ya. Nah, ini nanti coba dilakukan percobaan ya. Alat bahannya kan dapat jelaskan kemarin, langkah-langkahnya juga. Sekarang Pak pengen lihat hasil dari yang kamu lakukan dengan teori, apakah cocok atau tidak ya. Nah, terus yang kedua itu nih bahan-bahannya ada air kan udah kamu bawa tuh kan. Awas hati-hati tuh, panas, hati-hati. Ya, ada air panas, ada air dingin ya. Nah, terus ada gula. Gula ini tetap kita bentuknya dalam partikel butiran ya. Kasar ya. Jadi silakan kamu lakukan percobaan, yang satu pakai air dingin, satu pakai air panas ya. Silakan lihat, catat, tengok waktunya, lihat waktunya mana yang lebih cepat. Nanti hubungkan dengan faktor yang mempengaruhi ya, teorinya apa. Nah, terus yang ketiga ini ada apa ini? Kang telur. Telur, Pak. Anda bawa kan? Udah lengkap semua kan cangkangnya? Ada yang tak bawa di sini? Bawa, Pak. Apa? Minta di kantin, Pak. Ya, apa Edi? Ada ketinggalan tadi, Pak, cangkang telurnya, nanti coba minta ke kantin bentar, Pak. Oh ya. Bawasan, Pak, biar bisa jajan si Edi, Pak. Oh, hati-hati ya. Kita praktikum ini waktunya nggak lama loh ya. Nanti kelompok yang lain selesai, kamu nggak selesai ya. Nilai kamu nanti jadinya kurang deh. Ya, Edi. Nah, Iya, Pak. di sini ada cangkang telur sama cuka tuh. Kan sudah kamu bawa tuh cuka ya. Itu silakan dilakukan percobaan. Nah, cukanya itu ada 2 konsentrasi itu. Kan Pak suruh beli produk A sama B. Udah dibeli kan? Atau ada Sudah, satu Pak. konsentrasi? Yang satu dihabisin Wayan, Pak, tadi buat makan kopi. Aduh, Wayan. Kenapa kamu habis Lapar, Pak, lapar. Belum sarapan tadi. Kan kamu minum, Wayan. Ya, dan nanti coba kalau seandainya tinggal satu, yang satu itu bisa nanti ditambahkan, diencerkan aja ya. Jadi nanti ada perbandingannya. Oke. Nah, terus yang terakhir, nah ini. Anda bawa tuh bahannya, ada Backlin, ya. Backlin di sini ada apa ini? Ada, kenapa kita pakai Backlin nih? Tahu tak? Ada yang tahu? Coba apa? Kira-kira apa kemarin yang Pak dah jelaskan? Katalis ya, Pak. Iya benar, Cek Nita, kamu ini memang pintar lah, ya. Katalis di dalam Backlin atau ada yang bawa panis tuh kan tuh tadi Pak nampak tuh ada yang bawa panis tuh, ya. Yang itu juga coba kamu lihat tuh di ingredient tuh ada kandungannya H2O2 hidrogen peroksida, ya. Itulah yang sebagai katalis. Jadi kita lewat ini Backlin dan panis pemutih kita cuma memanfaatkan hidrogen peroksida, ya. Hidrogen peroksida ini banyak fungsinya. Di dunia kedokteran itu dipakai untuk membersihkan telinga. Kalau kamu pernah berobat ke THT, ya. Nah, jadi supaya kita di dalam telinga kita ini kan ada kotoran ya. Nah, jadi sangat sensitif, ya. Tak boleh sembarangan dalam membersihkan. Jadi dengan kita gunakan pakai hidrogen peroksida itu atas kerja dokter, kita kan tak profesional, nggak bisa ya. Jadi gendam telinga kita aman, lebih aman. Dengan disuntikkan, nah itu terjadilah reaksi yang cepat, keluarlah dia kotorannya. Jadi hidrogen peroksida itu sangat berguna, ya. Nah terus ada peniti, ada cuka. Nah, silakan kamu campurkan dua bahannya, ketiga bahannya, ada peniti, ada cuka. Yang satu dikasih Backlin, yang satunya lagi tidak, tanpa Backlin, tanpa katalis. Kamu lihat nanti hasil penitinya seperti apa, ya. Kamu lihat. Kalau kita lihat di sini prediksinya yang pakai Backlin itu lebih cepat korosi dia, berkarat. Ya, terjadilah reaksi oksidasi. Nanti akan kamu pelajari di kelas berikutnya tentang korosi, ya. Oke, Ananda, sudah siap untuk kita lakukan percobaan? Iya, Pak. Pak.
Pak. Oke, siap. Pak. Ini saya akan bagikan LKPD. Silakan kamu nanti diskusikan, lakukan percobaan, terus diisi ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, ada LKPD-nya, ya. Nah, kelompok 3, ya silakan. Nah, lalu cek dulu alat bahannya. Ada standby ya. Dan tadi kan sudah kita apa? Nah, selanjutnya silakan kamu lakukan percobaan ya. Nah, kamu lakukan percobaan. Mulai tadi ada masalah 1, 2, dan 3 itu silakan kamu lakukan. Nanti kamu catat. Kamu lihat tuh di LKPD ya. Kamu lihat di LKPD itu ada yang harus diisi tuh. Nah, kamu lihat tuh ya. Ada alat bahannya apa aja. Terus langkah kerja tolong dituliskan di situ. Nah, terus hasil analisis. Setelah kamu lakukan, kamu analisis apa yang terjadi. Ya, setelah kamu analisis, tuangkan di dalam LKPD. Nah, baru buat kesimpulan dan yang terakhir nanti presentasikan. Oke, silakan kamu lakukan percobaan. Pak, kasih waktu tak lama lah ya. Ini hanya sebentar kan dah tahu tekniknya. Nah, silakan kamu lakukan percobaan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, silakan. Oke, Pak mau melihat ke kelompok 1 dulu nih. Edi, hati-hati tuh mencurahkannya. Mencurahkan asam asetatnya. Hati-hati. Iya Pak. Pak, ini lembar pengamatannya kok nggak ada ya Pak di LKPD ini? Apa? Lembar pengamatannya hilang nih Pak. Lembar pengamatan ada di situ, di analisis data tuh, di situ aja. Oh iya, iya. Ya, jadi kamu buat tabel. Di situ kan perintahnya buat tabel pengamatan, ya. Kamu rancang sendiri tabelnya gimana, buat hasilnya. Catat waktunya. Baik, Pak. Oke, ini. Nah, Oke. mantap ini. Wayan, hati-hati Wayan. Jangan dibuat main itu meskipun konsentrasinya rendah. Nah, dari katalis itu kamu juga harus hati-hati walaupun itu bahannya tidak berbahaya mungkin. Tapi kalau dalam konsentrasi tinggi itu berbahaya loh. Ya, Pak. Ya, saya mau ke kelompok 3 dulu lah, mau lihat nih. Nah, kelompok Wayan nih, ya. Nah, coba kamu lihat tuh Wayan. Kira-kira ya. Ya, Pak. Kamu lihat tuh, ada Wayan, Ana, sama Malisa tuh. Kamu lihat tuh. Ya, kamu lihat di situ apa yang terjadi. Ya, kamu lihat tuh mana. Ini tentang apa nih? Tentang katalis kan? Ya, Pak. Nah, lihat mana yang berkarat. Yang ada pemutihnya, Pak, lebih cepat. Nah, itu dia. Ya, itu silakan kamu tuangkan dalam LKPD. Nah, nanti baru presentasikan ke depan. Ya, apa hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, saya coba ke kelompok 1 lah. Ada Rina, Nita, sama Iqmal. Ini sedang lakukan apa ini? Apa ini? Percobaan yang mana ini? Yang suhu? Pas permukaan, Pak. Pas permukaan, Pak. Permukaan. Sampelnya apa di situ? Vitamin C, Pak. Vitamin C. Nah, di situ perintahnya seperti yang Pak jelaskan kemarin, ada yang bentuk apa itu? Ada yang serbuk, Pak. Ada yang Serbuk. tablet. Tablet. Ya, nanti katanya permukaan ya. Nah, ini nih, coba nanti setelah kamu lakukan percobaan, kamu lihat, catat waktunya, mana yang dia lebih cepat ya. Iya, Pak. Mana yang lebih cepat, mana yang lambat. Apakah yang bentuk tablet atau bentuk apa tadi? Serbuk, Pak. Serbuk ya. Oke. Udah? Pak, Udah. ini permitang gambar artis Korea, Pak. Aduh, kamu ini. Tolonglah kondisikan ya. Ya Pak, Nanti maaf soalnya baru comeback tadi pagi Pak. nanti saya kasih bunga nanti, baru tahu. Pak, ini si Iqmal, Pak. Malah diminum ini, Pak.
Vitamin Apa C-nya, yang Pak. diminum ya? Vitamin Ya, Pak. C-nya, Pak, yang udah dilarutkan diminum, Pak. Nantilah Iqmal, Mamal nih memang lah. Iqmal apa Mamal panggilannya? Iqmal, Pak. Oh Iqmal, Iqmal nanti setelah kita dapat percobaannya baru kamu nak minum-minum lah, silakan. Ya, Iya, Pak, biar nggak meriang ini, Pak, saya. nah, iyalah, Pak pun paham. Kamu kan sering nonton bola kan? Iya, betul, Pak. Nah, iya, kemarin tuh lihat tuh ada apa itu? Tragedi, ya. Nah, jangan diambil yang Pak, tak telurnya penting. enggak ada ya, Pak. Kok kulitnya doang, Pak? Laper, Pak. Apa? Apa Wayan? Enggak ada telurnya, kok kulitnya doang? Laper, Pak. Wah, kalau kita pakai telur itu lain lagi Wayan. Kita tak praktikum jadinya, ya. Ini kita kan praktikum, ya. Nah, jadi Prakarya, Pak ya, oh iya, pakai telur. kalau kamu tanya gitu, saya tanya nih. Kira-kira kulit telur itu apa tuh? Ah, Wayan, rumus molekulnya apa itu? Ya, Pak. Apa? Ayo, jawab. Taunya telur doang. Kalau Telur mata isinya sapi, baru saya telur- tahu, Pak. Kalau kulitnya enggak, Pak. Apa? Apa Wayan? Kalau isinya saya tahu, Pak. Kalau kulitnya enggak, Pak. Wah, siapa yang tahu di sini? Ananda semua, siapa yang tahu? Kalsium karbonat, Pak. Ah, iya Pak, Ananda. Apa? Kalsium karbonat bukan, Pak? Iya, benar. Kasihlah. Tepuk tangan untuk Parmita. Parmita ini pintar juga nih, ya. Kayaknya dia Kasih semangat hadiah nih. dong, Pak, Kalau kali-kali, sama Pak. ini belajar di sini. Tenang nih, tadi mau dikasih bunga tak mau. Minta maunya yang dari artis Korea, Pak. Kalau Bapak pakai Oh, kacamata nanti- kayaknya kayak artis Korea, Pak. Gimana Edi? Kalau bapaknya pakai kacamata lebih jelas kayaknya terlihat seperti artis Korea kata Parmita, Pak. Makanya dia lagi gambarin. Iya, mirip sama Jungkook, Pak. Udah. Pak buka deh kacamatanya. Ya, udah. Udah, oke. Ananda semua udah selesai praktikumnya. Sudah, Pak. Ayo, saya Udah, coba Pak. datangi dulu nih. Kelompok kedua udah, Pak. Saya coba nih, si Alpalita nih kok tidak ini nih, kurang apa nih? Kurang semangat kayaknya. Alpalita, ayo Alpalita. Masih semangat kan? Saya sakit perut, Pak. Saya belum Oh, sarapan. sakit perut. Aduh, kurang menjaga kesehatan ini ya. Nah, udah siap belum tuh LKPD-nya? Udah? Sudah, Pak. Oh, udah. Oke. Kalau sudah, nah, selanjutnya kita, bentar ya, sudah kerjakan. Oke, kita mintalah presentasikan di depan kelas tentang LKPD yang sudah Ananda buat itu ya. Nah, yang sudah Ananda buat itu, coba perwakilan kelompok ya. Siapa di sini yang mau dulu? Ayo, siapa? Kelompok 1, Pak. Siapa? Kelompok 1, Sebutin nama Pak. dong. Setnita, Siapa itu? Pak. Iqmal sama Iya, Rina, Pak. Kamu ini memang selalu semangat dasar kita. Bingung Pak nilainya. Oke, Ini, Senita. Pak. Kamu Ya. coba itu. Senita, silakan Senita jelaskan itu yang tentang di situ kan tadi di perintahnya di situ ada buat ini ya, buat hipotesis atau dugaan sementara. Kira-kira apa hipotesisnya? Ini Pak, tadi kan di kelompok saya itu ngerjain yang luas permukaan aja kan Pak ya, bagiannya. Iya. Nah, jadi pengaruh luas permukaan itu semakin besar luas permukaannya, maka semakin cepat laju reaksinya, Pak. Oh iya. Luas permukaan di sini yang dimaksud apa? Ayo, kelompok Kenapa? lain ada nggak yang ingin menanggapi dari Senita tadi? Bentuk Ayah nih tabletnya, kayak Pak. Parmita. Bentuk Parmita, tabletnya. iya.
Apa? Luas permukaannya itu dari bentuk tabletnya, Pak. Bentuk tabletnya. Bentuknya besar apa kecil? Ada yang besar, ada yang kecil, yang serbuk-serbuk tadi, Pak. Yang dibilang besar itu yang mana? Luas permukaannya besar. Yang besar itu yang tablet, Pak. Yang tablet ya. Oke, nanti kita luruskan sama-sama ya. Mantap, Parmita ini. Ya. Oke, siapa lagi? Ayo, tadi luas permukaan sudah kita simpan. Itu kata Parmita. Yang tablet itu besar luas permukaannya. Baiklah, nanti kita bahas sama-sama. Ya. Ayo, yang berikutnya siapa? Ayo. Mau tak nih dikasih bunga? Kelompok 3, Ayo, Pak. siapa? Siapa? Kelompok 3, Pak. Ah, Wayan, ayo Wayan. Tadi udah dijelaskan sama Cik Nita mengenai apa tadi? Luas permukaan. Sekarang kamu yang sisanya, konsentrasi, suhu, dan katalis. Pilih yang mana? Ayo, silakan. Karena kelompok saya dapat yang katalis, Pak. Saya yang katalis saja, Pak. Oke dah, silakan. Ini, Pak, yang katalis itu yang diisi pemutih, Pak, lebih cepat berkarat, Pak, daripada yang tidak diisi pemutih, Pak. Oh ya, itu ya berdasarkan teorinya ya. Iya, Pak. Jadi hubungan apa dengan itu tadi, dengan apa? Dengan faktor katalis, coba kamu jelaskan. Bisa nggak? Itu, Pak, katalisnya bisa bikin mempercepat laju perkaratannya, Pak, daripada yang tidak pakai pemutih atau katalis, Pak. Wah, ya benar ya. Oke. Ya, oke. Pak Rasa itu udah ya. Oh, ada dua lagi nih. Siapa? Ayo, dari kelompok mana nih? Ini udah siap buku nilai nih. Ayo, siapa? Dua lagi. Dua. Kelompok 2 lagi, Pak, yang belum maju, Pak. Ayo, kelompok dua nih, orangnya nih. Edi. Ayo nih, semangat nih. Iya, Pak. Ah, coba Apa lagi, Pak? dua lagi itu. Yang belum suhu sama konsentrasi. Ayo, konsentrasi, Edi. Saya suhu aja, Pak. Ya, silakan. Kalau tadi di suhu percobaannya dengan menyediakan air panas dan air dingin ya, Pak ya? Benar. Air panas, air dingin sama gula pasir ya, Pak? Iya. Jadi ternyata yang lebih cepat larut itu gulanya adalah yang menggunakan air panas, Pak. Ya, gitu ya. Kira-kira kenapa itu? Karena seperti biasa sih, Pak ya. Yang namanya panas berarti bikin cepat meleleh, Pak. Cepat meleleh. Iya. Apanya yang meleleh? Yang meleleh gulanya, Pak. Gulanya. Iya. Oh, ya. Oke. Sehingga dia jadi larutan, Pak. Iya. Jadi yang suhunya panas ya? Iya. Yang lebih cepat ya? Oke. Kalau kamu, kira-kira menurut kamu, sesuai tak dengan teori yang kamu pelajari di pertemuan sebelumnya? Sesuai, Ayo. Pak. Sesuai, Semakin kan? tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksi. Itulah kimia, hebatnya kimia ya. Antara teori dan fakta itu sejalan. Ya, real. Oke. Yang terakhir dah, saya minta siapa nih? Tambahan nih plus. Nanti saya kasih baru plus nih loh. Kali-kali kasih Siapa motor mau? jualannya, Pak. Konsentrasi. Apa? Kali-kali door prize-nya motor, Pak. Ya, jangan bilang begitu. Biar bisa dipakai sekolah, Pak. Ini aja minta mod. Gimana sih? Janganlah seperti itu. Ini gimana? Iya sih, Edi, Pak. Nanti Bapak nggak bisa masuk sekolah lagi ya, nggak ada motor. Tapi bapaknya ada toko apa? Toko Rumah saya kayak jauh, dealer. Pak. Capek jalan kaki, Pak. Makanya saya sering telat, Pak.
Baik. Oke. Ya, konsentrasi dah. Siapa yang mau? Minta si Iqbal aja dah. Iqbal. Ya Pak, ayo. gimana Pak? Kelompokmu. Ulangi pertanyaannya Pak, mohon maaf Pak. Kenapa hasil percobaan itu apakah sesuai dengan yang teori kamu pelajari tentang konsentrasi? Sesuai Pak. Jadi semakin tinggi konsentrasi, laju reaksinya semakin cepat Pak. Sesuai sekali Pak. Oke, mantap ya. Ya. Kasih aplaus lah. Kasih aplaus dulu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, baik. Di sini kita akan membahas sedikit ya. Silakan kamu lihat tuh di depan ini, nanti kita bahas tadi terkait Parmita. Dia bilang tadi, kata Parmita, ini apa, luas permukaan itu semakin besar bahwa semakin besar ya, bahwa laju reaksi semakin cepat. Memang benar, tapi kata dia luas permukaan di sini yang bentuk bongkahan atau tablet itulah yang dikatakan luas permukaan besar. Benar begitu ya Parmita? Ya, benar Pak. kan? Kan lebih besar bentuknya, berarti luas, semakin luas gitu. Oke, Ananda, kita akan melihat sedikit nih ya, biar lurus pemahaman kamu, konsep kamu, biar duduk konsepnya. Oke, kita lihat video yang tayangan berikut. Selamat datang di video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu, cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragat. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Tablet vitamin C. Tablet vitamin C yang dihaluskan. 2 gelas air dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi,
Semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan zat reaksi, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat reaksi. Semakin banyak zat reaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat reaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi yang terjadi. Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi.
Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Katalis. Pernahkah kalian mendengar kata mak comblang? Apakah tugas mak comblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, apa tugas dari mak comblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat dua orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mak comblang berperan sebagai katalis, dan dua orang jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel bereaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Demikianlah penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh dari video ini adalah laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. 2. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar frekuensi tumbukan. Maka, semakin cepat laju reaksinya. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Katalis. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Terima kasih telah belajar bersama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, baik Ananda. Tuh, tadi tuh yang disampaikan oleh Parmita kayaknya. Tuh, kayaknya tadi dia miskonsepsi nih mengenai Iya, permukaan. Pak. Salah paham saya tadi. Sudah melihat video ini, simpulannya apa jadi Parmita? Sebenarnya luas permukaan itu semakin kecil ukurannya, luas permukaannya akan semakin besar, Pak, bukan semakin kecil. Jadi kalau serbuk sama tablet itu yang lebih luas itu yang serbuk, bukan yang tablet. Ya, jadi sebenarnya itu selama ini mungkin kamu miskonsepsi yang dikatakan luas permukaan besar itu tabletnya yang besar, bongkahan, tapi ternyata tidak. Semakin dia halus, ya semakin sering terjadi tumbukan antara partikel yang satu dengan lain yang kan bahwa luas permukaan itu semakin besar. Ya, paham?
Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Semua ya yang mengambil yang kita pelajari sebelumnya. Ya, selanjutnya untuk supaya kamu itu berkesan dalam pelajaran ya. Nah, jadi Pak Mita ini ada item ya, soal silakan kamu kerjakan. Nah, ini Pak bagikan linknya lewat Google Form ya di WA. Nah, silakan kamu kerjakan dari sekarang. Waktunya 5 menit saja. Soalnya tak banyak kok. Ya kilas dengan yang tadi. Oke, silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Udah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Hai. Ya, nah jadi ada nih poin penting nih. Kira-kira setelah melihat video tadi kan ada tuh the moral of story yang berkesan lah gitu kan, yang bisa kita ambil. Tadi ada penjelasannya mengenai apa tadi itu ya, luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan katalis ya. Itu kan ada penjelasan itu. Kira-kira apa the moral of story buat kamu nih yang masih anak SMA? Tadi kan ada penjelasannya tuh. Di bagian mana coba? Ada yang bisa? Lebih baik jadi mak comblang aja, Pak. Oh, Betul itu, Pak. nah jadi itu kan ilustrasinya kan mak comblang ya. Nah, jadi sebenarnya kamu itu masih dalam kondisi sekolah ya. Jadi fokus aja dulu untuk belajar, sekolah tinggi-tinggi ya. Nah, jadi tak usah pacaran-pacaran dulu lah ya. Yang penting kamu fokus untuk belajar, nanti setelah kamu berhasil ada aja nanti yang akan datang ke rumah. Ya, buat yang perempuan nih, yang laki-laki nanti ada banyak pilihan. Ya, Edi? Iya, Pak. Parmita tuh, Pak, suka Korea-Korea, Pak. Waduh, kurangi. Parmita ya, itu efeknya agak kurang bagus itu. Ya, nanti setelah ini mungkin ada nanti Pak kasih sedikit lah penerangan untuk kamu bahwasanya Korea itu agak kurang bagus di mata kita sebagai orang yang terpelajar. Oke, Parmita? Atau ini akal-akalan Edi aja ini. Oke lah. Baik, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Nanti dikasih apa ya? Bunga permen lah, plus lah. Nilai lah. Nilai. Ana udah bikin ringkasan tadi, Pak. Oh ya, coba Ana Muna silakan kesimpulan pelajaran hari ini apa? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu kan ada 4 tadi, Pak. Yang pertama itu ada konsentrasi reaksi, kemudian ada luas permukaan bidang sentuh, Pak. Kemudian apalagi tadi suhu, terus yang terakhir katalis ya, Pak. Ya, katalis. Jadi kalau semakin besar konsentrasi reaksi itu, Pak, maka laju reaksinya semakin cepat. Kemudian begitu juga dengan luas permukaan, Pak. Semakin besar luas bidang permukaan sentuh, jadi laju reaksinya juga semakin cepat, Pak. Terus suhu juga, Pak, semakin tinggi suhunya, laju reaksinya juga semakin cepat. Terus katalis tadi, Pak, dapat mempercepat laju reaksi, Pak. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Benar ya, kasih aplaus dulu buat Ana. Oke ya, baik. Sekarang Pak minta lah, coba apa kesan kamu selama belajar hari ini yang membuat kamu terkesan itu apa? Coba siapa yang mau berikan ungkapan untuk pelajaran hari ini? Refleksi lah. Yang kamu suka dari praktikum kita hari ini apa? Coba. Atau yang belum kamu pahami apa? Sudah paham semua ya? Yang sukanya vitamin C-nya bisa diminum, Pak. Wah, iya ya. Tapi ya betul Parmita, bisa diminum. Kalau Wayan nggak bisa diminum, Pak, praktikumnya. Ya, Wayan, oh dia paku ya, peniti sama pemutih ya. Ya, Pak. Nah, nanti kalau diminum putih beneran nanti.
putih semua kan, bingung juga. Nah, Biar kinclong perut saya, Pak. itulah. Ya, jadi itu kenapa Pak pilih bahan-bahannya yang mudah didapat ya karena keterbatasan. Tapi untuk pembiasaan kamu ketika praktikum di labor, tolong jangan sembarangan main minum-minum ya, karena di labor itu banyak airnya itu bening-bening, nggak berwarna, tapi bahayanya luar biasa nanti. Sebagai contoh air aki itu, air aki tahu air aki? Wayan tuh Pak suka mainin air aki. Ya, dia kan anak motor dia. Tahu air aki kan? Iya, Pak. Itu kan tahu tak yang konsentrasi tertingginya itu apa di labor? Tak tahu, Pak. Itu ada di labor itu namanya asam sulfat ya. Air aki itu sudah diencerkan. Itu aja bahaya, apalagi yang murni di labor. Jadi jangan main sembarang minum. Tadi Pak lihat juga si Iqmal minum-minum vitamin C-nya belum lagi diukur dan minum. Gimana mau apa? Nanti habis minum juga jadi bahan kan? Haus Pak, haus. Pak pun paham ya. Hari ini kamu belajarnya full ya. Oke. Baik, mungkin untuk pertemuan berikutnya, jadi materi kita habis tentang laju reaksi. Silakan kamu pelajari buku literasi lagi, menggali informasi. Pekan depan, insya Allah kalau tak ada halangan, kita masuk tentang bab kesetimbangan. Ya, tolong dicari kesetimbangan itu apa-apa aja pembahasannya, supaya kita ketika di pekan depan lebih nyambung lagi belajarnya. Senang nggak? Apakah Anda senang? Senang, Pak. Senang Pak, alhamdulillah. Senang Pak. Kita Pak, ngerti. ya alhamdulillah ya, insya Allah ya, kalian sudah pintar. Untuk kita semua ya. Oke, baik, mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Karena yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Supaya mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, makasih Anda.